Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna ilman nafi'a, amin ya rabbal alamin. Kitab Ta'lim halaman berapa? 45. Qala al-musannifu wa syarihu rahimahumullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihima fid dharaini, amin ya rabbal alamin. Wa mimma yazidu fir rizqi ayyakula kulla yawmin. Dan sebahagian dari ma yazidu yang menambah ianya ma fir rizqi dalam rizki itu ayyakula dalam akhar, mimma khabar muqaddam. Itu bahwa berkata ianya si santri atau ianya seseorang kulla yaumin pada setiap hari, ba'dan syiqaqil fajri sesudah terbit fajar, ila waktu sholah hingga waktu sholat subuh. Kita mengatakan setiap hari sesudah terbit fajar kita sholat sunat fajar. Sebelum sholat subuh, nah, antara sholat sunnah fajar dan sholat subuh kita baca nih setiap hari. Subhanallahil azim, subhanallahi wa bihamdihi, astaghfirullah wa atubu ilaih mi'ata marratin. Akan berapa kali ia baca? Mi'ata marratin, 100 kali. Ya, ini diamalkan nih. Setiap habis sholat sunat fajar baca Subhanallahil azim, subhanallahi wa bihamdihi, astaghfirullah wa atubu ilaih. 100 kali. Wa ayyaqula la ilaha illallahul malikul haqqul mubin. Dan bahwa berkata ia la ilaha illallahul malikul haqqul mubin kulla yaumin pada setiap hari, sobahan wa masaan pada pagi hari, wa masaan dan pada sore hari, mi'ata marratin 100 kali. Udah 2 zikirnya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Jadi ulang lagi. Tadi baca subhanallah, subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdi, astaghfirullah. Kenapa ini bisa menambahkan rezeki? Karena ini janji Allah. Dalam yang kita baca tadi ada tasbih, ada tahmid, ada istighfar. Allah berjanji dalam Quran, dalam surat Nuh, Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Minta ampunlah kamu kepada Tuhanmu, sesungguhnya Tuhan itu ada maha pengampun. Yursilis sama alaikum midrara. Saya menurunkan dianya Allah akan langit, maksudnya akan hujan kepadamu midrara, terus menerus. Jadi kalau kita kekurangan air, cara minta hujan kepada Allah banyak istighfar. Menurunkan hujan itu bahasa lainnya menurunkan rezeki. Hujan itu penyebab rezeki, tumbuhan subur segala macam kan. Nah, kalau nggak ada hujan, rumput-rumput nggak ada, hewan-hewan nggak berkembang. Wa yumdidlakum bi amwalin wa banin. Mencurahkan ya Allah kepada kamu dengan harta-harta dan anak-anak. Itu janji Allah. Nah, jadi ada seseorang dulu kisah, dia nggak punya anak, datang ke seorang ulama, dikasih resep banyak istighfar, akhirnya punya anak. Ada juga yang kendalanya rezekinya macet, datang, jawabnya tetap suruh istighfar yang banyak. Ada orang kekurangan hujan, datang kepada ulama minta, dikasih doa, banyaklah istighfar. Sehingga orang bertanya, kok semua orang yang datang solusinya istighfar? Memang begitulah firman Allah dalam surat Nuh. Nah ini, yursilis sama alaikum midrara. Kalau kamu mau istighfar, Allah turunkan hujan. Yumdidukum bi amwalin wa banin. Allah berikan kepadamu harta dan anak-anak. Kita praktekin. Ya, dah. Kemudian wa ayyaqula ba'dal fajri kulla yawmin alhamdulillah wa subhanallah wa la ilaha illallah salasan wa salasina marratan. Dan bahwa berkata ia sesudah fajar, sesudah sholat fajar, kulla yawmin setiap hari, alhamdulillah, subhanallah, la ilaha illallah salasan wa salasina 30 kali marratan, 33 kali.
Wa ba'da sholatil maghribi aidan, dan sesudah sholat maghrib juga secara khusus kita baca ini 33 kali. Jadi ditulis di kertas zikir-zikir yang perlu dibaca. Ya, ditulis. Masukin ke kantong. Ya. Wa yastaghfirullah ta'ala 70 maratan ba'da sholatil asri. Dan istighfar ia kepada Allah Ta'ala 70 kali sesudah sholat fajar. Ya, banyak tugas nih. Astaghfirullah, istighfar ia akan Allah Ta'ala 70 marah, akan 70 kali ba'da sholatil fajri, sesudah sholat fajar. Wa yuksiru. Atau kita baca yastaghfirah tadi, kita antah kepada yakula wa yuksira lagi. Wa yuksira min qawli la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Dan memperbanyak ia dari perkataan la haula wa la quwata illa billah. La haula, tidak ada daya untuk menghindari maksiat. Wa la quwata, dan tidak ada kekuatan untuk melaksanakan ketaatan illa billah, kecuali dengan Allah al-aliyyi yang maha tinggi, al-azimi lagi yang maha agung. Nah, itu. Was-salata, ataf kepada was-salati, ataf kepada qaulin. Wa yuksira min qauli la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim was-salati, dan memperbanyak ia dari berselawat ala nabi, kepada nabi alaihi salatu wassalam. Banyak berselawat tiap hari. Semuanya bisa memudahkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Ini secara khusus kita baca hari Jumat. Wa yaqula yaumal jum'ati 70 marratan. Dan berkata ia pada hari Jumat sebanyak 70 kali. Apa yang kita baca? Pada hari Jumat arti umum nih. Yang penting hari Jumat. Boleh sesudah sholat Jumat atau sebelumnya. Allahumma aghnini bihalalika an haramik. Ya Allah, aghnini, kayakan olehmu akan aku. Pelamar. Bihalalika, dengan halalmu. An haramika, dari yang haram-harammu. Maknanya, ya Allah, kayakan aku dengan apa yang engkau halalkan. Dan jauh an haramika, jauh, an bermakna mujawazah, jauh dari apa yang engkau haramkan. Nah itu. udah banyak banget doa kan. Waqfini bifadlika amman siwak, cukupkan olehmu ya Allah akan aku, bifadlika, dengan karuniamu, amman siwaka, jauh dari orang, jauh dari siapapun, siwaka, selainmu. Amman siwaka, jauh dari siapapun selain engkau. Cukupkan aku dengan karuniamu saja ya Allah, tanpa perlu selain dirimu. Wa yaqulu hadza sanaa kulla yaumin wa lailatin. Dan berkata ia akan ini pujian. Ini pujian yang mana di depan? Wa yaqulu hadza sanaa, berkata ia akan ini sanjungan. Kulla yaumin wa lailah, pada setiap hari dan malam. Ini kita baca nih. Antallahul azizul hakim, antallahul malikul quddus, antallahul halimul karim, antallahul khaliqul khairi wasyarr, antallahu khaliqul jannati wan nar, alimul ghaibi wasyahadah, alimus sirri wa akhfa, antallahul kabir. Panjang, kita artikan dulu. Nah, ini kita baca setiap hari, walaupun cuma sekali. Antallah, bermula engkau itu Allah, al-azizu, yang maha perkasa, al-hakimu, yang maha bijak. Ya. Hakim itu bijak. Atau yang maha berilmu juga boleh, tahu segalanya, hakim. Ya. Atau hakim itu bijak, arti bijak melakukan sesuatu sesuai dengan tempat yang tepat.
memberikan sesuatu kepada orang yang tepat. Hakim. Antallahul malikul quddus, bermula engkau itu Allah al-maliku, yang memiliki kerajaan. Raja, malik raja yang memiliki kerajaan. Al-Quddus, lagi maha suci. Kuddusu maha suci dari segala kekurangan. Amsilah mubalaghah. Antallahu, bermula engkau itu Allah. Al-Maliku, yang memiliki kerajaan. Al-Quddusu, yang maha suci, maha bersih dari segala kekurangan. Antallahul Halimul Karim, bermula engkau itu Allah Al-Halim, yang maha penyabar. Halim, penyabar. Enggak langsung menghukum hambanya ketika hambanya berbuat maksiat, masih menunggu hambanya taubat. Al-Karim, yang maha dermawan, yang memberi sebelum diminta. Itulah Allah. Nah, itu makna kudus, bersih dari segala aib, suci. Ya. Makna karim, yang maha dermawan, yang memberikan tanpa diminta. Antallahu khaliqul khairi wasyarri, engkaulah Allah pencipta kebaikan dan keburukan. Antallahu khaliqul jannati wan nar, engkaulah Allah pencipta sorga dan neraka. Alimul ghaibi, yang mengetahui yang gaib, wasyahadati, dan yang mengetahui yang nyata. Alimus sirri, yang mengetahui rahasia. Wa akhfa, dan yang lebih tersembunyi darinya rahasia. Antallahul kabiru, bermula engkau itu Allah yang maha agung, maha besar derajatnya, maha agung. Nah, al-muta'ali, lagi yang maha tinggi. Muta'ali al-balik fil ula, yang sangat puncak, enggak ada yang lebih tinggi dari dia. Ya. Antallahu khaliqu kullu syai'in, bermula engkau itulah Allah khaliqu kulli syai'in, yang menciptakan segala sesuatu. Wa ilaihi ya'udu kullu syai'in, dan kepadanya Allah kembalilah oleh segala sesuatu. Antallahu dayyanun yaumaddin, bermula engkau itu Allah dayyanun, yang maha perkasa. Dayyan bermakna kahar. Bermula engkau itu Allah dayyan, yang maha kahar, yang maha perkasa, yaumaddin, pada hari kiamat. Lam tazal, senantiasalah engkau. Lam tazal, tidak hilang-hilang engkau. Wala tazalu, dan tidak akan pernah engkau hilang. Kau selalu ada, bersifat dengan sifat di atas. Lam masuk kepada fi'il mudhari', berubah zamannya jadi madhi kan. Walam tazal, lam tazal, tidak pernah engkau hilang dari dulu. Wala tazalu, dan engkau tidak akan hilang di masa depan. La untuk mustakbal, lam untuk madhi. Antallahu la ilaha illa anta, engkaulah Allah yang tidak ada ilah kecuali engkau. Antallahul ahadus samad, bermula engkau itu Allah al-ahadu, yang maha tunggal, yang maha esa. As-samadu, tempat bergantung segala makhluk. Ya. As-samad itu zat tempat bergantung segala makhluk. Segala makhluk kalau punya keluhan, dia mengadu kepada Allah As-samad. Lam yalid walam yulad, yang tidak melahirkan dianya Allah dari dulu. Walam yulad, dan tidak pernah dilahirkan akan dianya Allah. Walam yakun lahu kufuwan ahadun, dan tidak ada bagi Allah setara siapapun. Ahadun isim yakun, kufuwan khabar yakun. Walam yakun lahu kufuwan ahad, tidak ada siapapun itu kufuwan, yang setara lahu baginya Allah. Itu asalnya. Nah, Antallahu la ilaha illa antar rahmanur rahim, bermula engkau itulah Allah
yang tidak ada ilah kecuali Engkau, Ar-Rahman, yang maha pengasih di dunia dan di akhirat, Ar-Rahimu, yang maha penyayang. Ya. Tiada ilah kecuali Engkau, Ar-Rahman, yang maha pengasih terhadap siapapun, Ar-Rahimu, yang maha penyayang khusus terhadap orang yang beriman. Nah, biasanya maknanya begitu. Nah, itulah kita baca setiap hari. Walaupun cuma sekali. Panjang kan? Dihafal ini. La ilaha illallah. Mana tadi? Antallahul azizul hakim. Antallahul malikul quddus. Antallahul halimul karim. Antallahu khaliqul khairi wasyar. Antallahu khaliqul jannati wan nar. Alimul ghaibi wasyahadah. Alimus sirri wa akhfa. Antallahul kabirul muta'al. Antallahu khaliqu kulli syai' wa ilaihi ya'udu kullu syai'. Antallahu dayyanun yaumaddin. Lam tazal wa lam tazal. Antallahu la ilaha illa anta. Antallahul ahadus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Antallahu la ilaha illa antar rahmanur rahim. Nah, itu kita baca. Antallahu la ilaha illa anta. Bermula Engkau itu Allah. La ilaha illa anta. Tidak ada ilah kecuali Engkau. Al-Maliku, yang memiliki kerajaan. Al-Quddusu, yang maha suci dari segala kekurangan. Assalamu. Ya, Assalamu. Gimana cara mengartikan Assalamu? Yang memiliki keselamatan. Ya. Assalamu zus salamah. Assalamu, pemilik keselamatan. Al-Mu'minu, ya, yang memberi keamanan. Atau Mu'minu, yang membenarkan dirinya pada apa yang dia sampaikan. Mu'minu, yang mempercayai, menyatakan benar segala apa yang Allah janjikan dalam Quran itu benar adanya. Itu Al-Mu'minu. Al-Mu'minu al-musaddiqu binafsih, yang membenarkan dengan dirinya fima akhbara bihi, pada apapun yang Allah beritakan dengannya, kal wahdaniyah, seperti Allah Maha Esa misalkan. Ya, itu mukmin. Atau mukmin yang mempercayai, membenarkan bagi rasulnya. Banyak artinya. Ada juga yang mengartikan al-mukmin yang memberi keamanan terhadap hambanya. Pada hari kiamat, hambanya yang percaya kepada Allah diamankan oleh Allah sehingga enggak takut terjadinya kiamat. Nah, itu mukmin, banyak artinya. Al-Muhaiminu, lagi yang muhaimin. Makna muhaimin yang maha pengintip. Muhaimin ar-raqib, maha pengintip. Al-balighu fil muraqabah wal hifdi, yang sangat teliti dalam menjaga. Nah, makna muhaimin, maha penjaga boleh. Al-Azizu, maha perkasa. Al-Jabbaru, ya, Jabbar juga maha kuasa. Atau maha penambal. Jabbar. Jabbar di sini beliau mengartikan menambal. Atau memaksa juga boleh, maha memaksa. Banyak banget maknanya, kita pilih salah satu. Al-Aziz, maha perkasa. Al-Jabbaru, yang maha memaksa. Allah bisa memaksa siapapun. Al-Mutakabbiru, lagi yang maha membesarkan dirinya. Maha takabbur. La ilaha illa anta. Tidak ada Tuhan kecuali Engkau. Allahul Khaliq, Allah Al-Khaliq, maha pencipta. Al-Bari'u. Bari'u, apa makna Bari'u? Bari'u yang menciptakan makhluk juga. Al-Khaliq, maha pencipta. Al-Bari'u, yang membuat makhluk. Tapi ada beda dikit. Khaliqu pencipta secara umum. Bari'u, Allah menciptakan makhluk berbeda-beda. Al-Bari'u. Al-Bari'u yang menciptakan makhluknya berbeda-beda. Al-Musawwiru, yang membentuk. Maha membentuk. Membentuk makhluknya bagaimana dia suka.
Yusawwirukum fil arhami kaifa yasha. Allah membentuk dirimu dalam rahim ibumu bagaimanapun yang Dia kehendaki. Musawir bahasa kita yang menggambar, yang melukis, yang membentuk. Allah bisa membentuk makhluknya sesuai kehendaknya. Nah, panjang zikirnya. Insyaallah saya juga belum hafal nih. La ilaha illa antallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asmaul husna. Baginya Allah itu ada nama-nama yang bagus. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard. Bertasbih baginya Allah. Yusabbihu lahu, bertasbih baginya Allah ma, oleh apapun yang ada dalam langit-langit dan bumi. Wa huwal azizul hakim. Dianya Allah itu maha perkasa, al-hakim lagi maha bijak. Perkasa maha bijak. Beda dengan manusia. Manusia yang perkasa biasanya sombong, nggak bijak. Manusia kalau dia kuat, dia suka otoriter, kayak penguasa raja. Karena dia merasa kuat, dia zalim. Bisa mendalimi siapapun kan? Allah nggak begitu. Allah kuat tapi sangat bijak. Nah, menempatkan sesuatu pada tempatnya. Memaafkan yang layak dimaafkan. Menghukum yang layak dihukum. Bukan seperti raja zalim. Mentang-mentang dia kuat, dia otoriter. Menghukum yang tidak pantas dihukum. Memaafkan yang tidak layak dimaafkan. Kan gitu kalau manusia. Nggak adil. Allah adil. Nah itu zikir yang kita baca setiap hari. Wa mimma yazidu fil umri albirru wa tarkul aza. Dan sebahagian dari sesuatu yang menambah ia pada usia, pada umur, itu albirru, berbuat baik. Sama seperti di belakang. Kalau pengen panjang umur, banyaklah berbuat baik. Nah ini ketiduran kayaknya nih. Yang di belakang. Wa tarkul aza, dan meninggalkan menyakiti. Aza itu menyakiti. Nah. Wa mimma yazidu fil umuri, dan sebahagian dari perkara yang bisa menambah ya dalam umur itu albirru, berbuat baik. Wa tarkul aza, dan tinggal menyakiti, tidak menyakiti siapapun. Wa tauqiru syuyukhi, dan menghormati para guru. Kayak mirip-mirip ya, udah di belakang tadi. Ya, tarkul aza, tidak menyakiti orang Islam khususnya kan, dan makhluk Allah secara umum. Wa tarkus syuyukh, memuliakan para guru. Atau orang-orang yang tua di segi usia. Syuyukh itu bisa berarti guru, bisa berarti orang yang lebih tua dari kita. Atau kakek-kakek yang udah tua, kita hormati dia. Karena dia lebih lama dalam Islam daripada kita. Pengalamannya lebih banyak. Jadi dalam satu hadis, seorang hamba kadang, ini belum. Lanjut dulu. Wasilatur rahimi. Dan sebahagian dari hal yang bisa menambah ia akan rezeki itu silaturrahimi, menyambung tali silaturahim. Menyambung persaudaraan. Kita punya bibi, nggak pernah jenguk, kita pulang mondok jenguk bibi kita, paman kita, ponakan kita, kakek datuk kita kan, kita jenguk, silaturahim. Itu menambah umur. Kata Nabi dalam satu hadis, ada orang-orang yang dia karena menyambung tali silaturahimnya, padahal umurnya tinggal 3 hari lagi, Allah tambah jadi 30 tahun. Nggak jadi meninggal. Ada orang-orang yang umurnya 30 tahun mestinya. Tapi karena jarang silaturahim, Allah robah jadi 3 hari tinggal. Nah itu. Keajaiban silaturahim. Dan terbukti itu. Kalau kita pengen lancar rezeki, silaturahim. Maknanya banyak saudara, banyak teman. Kalau kita dagang, yang beli itu teman kita, saudara kita. Orang lebih membeli dari orang yang dia kenal kan. Kalau ada masalah bisa komplain kan, daripada kita beli dari orang yang tidak kita kenal. Nah, itu secara akli kita paham. Kalau banyak teman, banyak saudara, insya Allah mudah. Nah, itu kan. Wa ayyakula. Ya. Wa ayyakula hina yusbihu wa yumsi. Dan bahwa berkata ia ketika bangun subuh ia dan ketika masuk sore ia. Yusbihu masuk waktu subuh. Wa ayyakula, dan bahwa berkata ia hina yusbihu, ketika masuk waktu subuh ia. Wa yumsi, ketika masuk waktu sore ia. Kulla yaumin, pada setiap hari. Salah samaratin, akan 3 kali. 3 kali aja kita baca setiap pagi, setiap sore.
Apa yang kita baca? Subhanallahi mil'al mizan wa muntahal ilmi wa mablaghar ridha wa zinatal arsy. Artiin dulu. Subhanallah, maha suci engkau ya Allah. Subhanallah, maha suci Allah. Mil'al mizan, aku maksud akan sepenuh timbangan. Jadi mil'a maf'ul. Kayak Rabbana lakal hamdu mil'as samawati kah? Fatah, maf'ul. Maha suci engkau ya Allah, maksud saya sepenuh timbangan. Wa muntahal ilmi, dan sehabis-habisnya pengetahuan. Jadi maknanya begini, ya Allah saya menyucikan engkau sepenuh timbangan, timbangan Allah di akhirat. Dan sepuncak pengetahuan yang bisa diketahui, segitulah saya memuji engkau, menyucikan engkau. Wa mablaghar ridha, dan sepuncaknya keridhaanmu. Wa zinatal arsy, dan seberat arasy. Kan banyak banget tuh. Zinah masdar dari wazana. Wazana yazinu zinah, timbangan. Wazana menimbang. Subhanallah, maha suci Allah, mil'al mizan, sepenuh timbangan, muntahal ilmi, puncak ilmu, wa mablaghar ridha, seukuran ridhamu ya Allah, wa zinatal arsy, seberat arasy. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah, mil'al mizan, sepenuh timbangan, mumtahal ilmi, wa mablaghar ridha, wa zinatal arsy. Itu kita baca sama. Subhanallah mil'al mizan wa muntahal ilmi wa mablaghar ridha wa zinatal arsy. La ilaha illallah mil'al mizan muntahal ilmi wa mablaghar ridha wa zinatal arsy. Baca 3 kali. Allahu akbar mil'al mizan wa muntahal ilmi wa mablaghar ridha wa zinatal arsy. Itu 3 kalimat ya. Gampang. Subhanallah tinggal tambah mil'al mizan, muntahal ilmi, mablaghar ridha wa zinatal arsy. La ilaha illallah juga sama, Allah akbar juga sama. Wa ay yakhtariza an qat'il asjarir ratobah. Dan bahwa menghindari ia dari memotong pohon-pohon yang basah. Wa ay yakhtariza an qat'il asjarir ratobah, dan bahwa menghindar ia dari memotong pohon-pohon yang basah, kayak tebu gitu kan, pohon basah tuh. Jangan dipotong. Mau makan masa nggak dipotong? Illa indad darurati, kecuali ketika darurat, perlu mau dimakan ya potong, nggak apa-apa. Atau ada sayuran mau dimasak kan, dipotong. Kalau nggak ada perlu jangan dipotong, biarin. Biar tumbuh tambah gede kan gitu. Nah itu maksudnya. Artinya jangan suka iseng, nggak ada kerjaan, megang parang kayak kemarin tuh. Siapa? Nggak ada kerjaan, naik ke atas, motong sawit orang. Nah, itu nggak ada kerjaan. Nah itu kan menyempitkan rezeki. Terbukti kemarin kan, didenda ada orang 100.000 ya harus bayar. Itu kan menyempitkan rezeki. Nggak ada kerjaan, megang parang, motong sawit orang, motong singkong orang. Itu maksudnya. Jadi menjaga. Wa isbaghul wudu, dan menyempurnakan wudu. Nah, menyempurnakan wudu itu memudahkan rezeki. Maknanya begini, melaksanakan wudu dengan sempurna. Rukunnya, sunnahnya, semua kita praktekin. Lebih-lebih ketika kita nggak suka wudu. Mana nggak suka wudu? Ketika cuaca dingin banget, kan berat banget. Dingin banget. Tapi ketika dingin, kita justru wudu dengan sempurna, menahan dari dingin. Itu Allah sayang sama kita. Nah itu. Isbaghul wudu'i, menyempurnakan wudu. Wassalatu bitta'zim, dan salat dengan penuh pengagungan. Dan salat dengan penuh pengagungan, mengagungkan Allah dalam salat, khusyuk. Wal kiranu, kita baca kiran bukan Quran. Wal kiranu bainal haji wal umrah. Wal kiranu bainal haji wal umrati, dan melakukan kiran. Kiran haji kiran, membarengkan. Membarengkan antara haji dan umrah. Nah, kan umrah itu haji dan umrah, ada haji tamato, ada haji kiran kan? Ada apa lagi satu lagi? Haji ifrat. Nah,
Ini kiran. Ini melakukan haji dan umrah bareng-bareng. Ada caranya nanti dalam fikih. Wa hifdzus sihhati, dan menjaga kesehatan. Itu antara lain yang bisa memudahkan rezeki. Ya hemat lah intinya. Jangan sakit mulu, boros habis berobat. Wala budda ayyata'allama syai'an minat tibbi, dan tidak boleh tidak bahwa belajar ianya si santri syai'an akan sesuatu minat tibbi dari ilmu kesehatan. Ini penting. Dan tidak boleh tidak bagi santri, wala budda ayyata'allama, tidak boleh tidak bahwa belajar ianya si santri syai'an minat tibbi akan sesuatu atau sedikit dari ilmu kedokteran. Kita harus paham tentang kesehatan. Apa yang bagus untuk dimakan, apa yang tidak. Harus paham. Kebanyakan makan gula misalkan. Kalau di darah kita banyak gula, namanya diabetes, kan gitu kata dokter. Kalau di mata kita banyak gula, kelebihan gula, namanya glukoma, kabur, nggak kelihatan jalan. Kalau di kulit banyak gula juga ada namanya. Nah, jadi kita jangan banyak makan gula. Gula itu tidak baik. Apalagi sudah tua kan. Kalau anak muda boleh. Nah itu. Wa yatabarraku bil asaril waridati fit tibbil ladzi jama'ahu Syekhul Imam Abul Abbas Al-Mustaghfiri. Wa yatabarraku. Wa yatabarraku, dan mencari berkah ya. Wa yatabarraku, dan mencari berkah ya. Bil asari, dengan asar-asar, al-waridati, yang datang, fit tibbil ladzi, dalam ilmu tib, dalam ilmu kedokteran, alladzi, yang jama'ahu, yang telah mengumpulkan akannya asar, Syekhul Imamu, oleh syekh seorang imam, Abul Abbasi, yaitu Abu Abbas Al-Mustaghfiriyu, Abu Abbas Al-Mustaghfiri, fi kitabihil musamma, dalam kitabnya beliau Al-Musamma, yang dinamakan akan dianya kitab bitibbin nabiyyi, dengan tibbun nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa tabarraku, dan mencari berkah ya. Mana mencari berkah, kita amalkan isi kitab ini nih. Jadi gambarannya begini, ada satu kitab dikarangan oleh Abu Abbas Al-Mustaghfiri, namanya Tibbun Nabawi. Dalam itu beliau menjelaskan kalau pengen sehat ini obatnya, ini obatnya. Kita berharapkan barokah dengan mengamalkan isi kitab anjurannya. Ada banyak kitab, banyak ulama yang mengarang kitab Tibbun Nabawi. Salah satunya Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Ada kitabnya Tibbun Nabawi. Ada resep-resep buah apa yang harus kita makan, sayur apa, kan? Doa-doa apa yang kita baca. Nah itu. Wa tabarraku, dan berharap barokah ya, bil asaril waridah, dengan asar-asar. Asar itu bisa hadis, bisa ucapan sahabat, al-waridati, yang datang fit tibbi, pada kesehatan. Kesehatan yang jama'ahu, yang telah mengumpulkan akalnya asar, Syekhul Imamu, oleh Syekh Imam Abul Abbasi Al-Mustaghfiriyu, fi kitabihi, dalam kitabnya Abi Abbas Al-Musamma, yang dinamakan akan dianya kitab bitibbin nabiyyi, dengan tibbun nabi sallallahu alaihi wasallam. Di mana kita mendapatkan kitab itu? Yajiduhu man yatlubuhu, mendapati akannya kitab oleh siapapun yang mencari ia akannya kitab. Kalau kepengen pasti dapat, banyak di toko kitab. Jadi juhu, mendapati akannya kitab, man yatlubuhu, oleh orang yang mencari ia akannya kitab. Di dalam katanya wahwa kitabun masyhurun, kitab masyhur, mu'tabarun bainal ulama, diperhitungkan di antara para ulama. Kitab hebat berarti ya. Fala budda lit-talibi min ayyajidahu, maka tidak boleh tidak bagi santri dari bahwa mendapati ya akannya kitab. Wa tabarraku bil asar, dan mendapatkan barokah ya dengan asar-asar, wal akhbari, dan dengan hadis-hadis al-madzukurati fihi, yang disebutkan dalam kitab itu. Nanti kalau udah bisa baca kitab baru kita beli ya.
Walhamdulillahi alat tamam, dan bermula segala puji itu bagi Allah alat tamami, atas sempurnanya kitab ini. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin, dan bermula salat dan salam itu di atas junjungan kita. Siapa junjungan kita? Muhammadin, Nabi Muhammad, afdalir rusuli, yang paling utama dari segala rasul-rasul, al-kirami, yang paling utama dari segala rasul-rasul yang mulia. Amin Allahumma amin. Nggak dijelaskan ya tanggal khatam kitab ini? Tanggal berapa? Tahun berapa? 36. Dekat banget. Nah, ini syarahnya, mungkin hasiahnya. Kalau kitabnya nggak dijelaskan. Ini yang di dalam beda. Yang di dalam syarah. Tahun berapa kira-kira selesai? Nggak ada keterangan di sini. Itu yang ini tulisan pencetak ini di bawah ini kan. Alhamdulillahilladzi 'allamal insan. Segala puji bagi Allah yang telah menciptakan ia akan manusia malam yang alam akan sesuatu yang tidak tahu ia. Wa khatama bi ikmaliddin, dan menutup ianya Allah dengan menyempurnakan agama. Fatafaddala, maka memberi karunia ianya Allah. Wa an'ama, memberi nikmat ianya Allah. Wa syarrafana, dan memuliakan ianya Allah akan kita semua. Bi akmali hadin, dengan yang paling sempurnanya pemberi petunjuk. Maknanya Allah menyempurnakan kita dengan mengirimkan nabi terbaik. Wa syarrafana, memuliakan oleh Allah akan kita bi akmali hadin, dengan paling sempurnanya pemberi petunjuk. Wa a'dham, dan paling agung, sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Amma ba'du. Faqad tamat taba'u kitab, ini cetakan, ini tahun cetakan. Kitab ini udah lama ini. Faqad tamat taba'u kitab syarhil alamah al-jalil Syekh Ibrahim bin Ismail. Maka sungguh telah sempurnalah oleh mencetak kitab syarah alamah jalil Syekh Ibrahim bin Ismail ala risalah, di atas satu risalah al-musammati, yang dinamakan bi ta'limil muta'allim tariqat ta'allum li Said zamanihi wa alamati awani Syekh Zarnuji nafa'anallahu bihima. Wa katamma dzalika tab'u munaqqahan, dan sungguh sempurnalah oleh demikian cetakan yang dibersihkan kembali, ditahqiq kembali, musahahan bi ma'rifati lajnati tashih, dengan pengetahuan dewan pentashih ya. Bi matbu'ati karya Toha, di percetakan karya Toha Putra, karya Toha Putra Semarang, Yaumal Isnin, pada hari Isnin 7 daripada bulan Dzulhijjah tahun 1432. Ini cetakan ini. Bukan menyatakan masa kitab ini ditulis. Di mana kita dapat informasi tahun berapa kitab ini ditulis? Kayaknya kitab ini udah tua. Nanti kita cari informasi ya. Jadi kitab Ta'lim ini banyak syarahnya. Ini yang kita baca salah satu syarahnya. Banyak syarah, bukan banyak yang menghasyiahnya. Ada, saya lihat ada beberapa judul yang berbeda. Nanti kita baca kitab berbeda, dapat informasi berbeda, dapat tambahan. Wallahu a'lam bishawab wa ilaihil marji' wal ma'ab. Ada yang pengen ditanyakan? Seberat arash. Zinah masdar. Takdir, akni. Kita takdir fi'il dan fa'il. Akni, aku maksud. Mil'a, akan sepenuh. Jadi keren banget kita Ta'lim, tanda ujian dari awal sampai akhir ya. Mantap kan? Sampai khatam. Tinggal pilih aja satu bab apa. Nah, gitu baru mantap belajar kan?
Kan waktu masih panjang. Iya. Bari'u apa artinya? Mana? Bari'u. Pencipta. Menciptakan sesuatu dalam bentuk yang berbeda. Namanya al-bari. Nah, itu. Sallallahu alaihi wasallam.